Setelah ditiup trompet yang kedua, mereka semuanya bangun dari kubur. Apa yang kita katakan, hadza ma wa'adanallah, ini apa yang dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita ketika bangkit dari kubur dalam keadaan nyaman, enak, seperti belalang yang berlompatan dari muka kubur kemudian dijemput oleh kendaraan kita masing-masing sampai ke padang mahsyarnya Allah. Dan di sono nanti di padang mahsyar kita semua dikumpulkan kaum muslimin wal muslimat. Bila di dunia kita akrab semacam ini, pasti kita nanti di sana ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar kita akan mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi tidak campur dengan orang lain yang tidak kita kenal. Jadi rombongan kita secara keseluruhan yang kita kenal siapa di dunia ini. Dan kita akan digolongkan kepada orang-orang yang kita kenal. Mudah-mudahan apabila di padang mahsyar kita dinaungi oleh naungannya Allah, berarti kita akan dijamin untuk masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Stasiun kedua baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu Musa. Apakah sampai padamu Muhammad cerita kisah Musa? Iznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Iznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika memang memanggilnya Tuhannya di lembah suci Tuwa. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Maka katakan, apakah bagi kamu untuk membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbaka fatakhsha. Dan aku tunjukkan kamu kepada Tuhanmu agar kamu takut. Wa arahul ayatal kubra. Lalu dia perlihatkan padanya mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa asa. Maka dia mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang. Fasyarofanada. Maka dia kumpulkan lalu dia berseru. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia berkata, aku Fir'aun, Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa'akhadhahu Allahu nazalal akhirati wal ula. Lalu Allah menyiksanya dengan siksaan di akhirat dan di dunia. Terima kasih guru. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Hal ataka hadisu Musa. Sungguh telah datang kepadamu ya Muhammad
ya Muhammad, yaitu kisah Nabi Musa. Amirun fi menjadi amir fi. Kisah Nabi Musa. Ijnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika dia diseruhnya oleh Tuhannya, ketika berada di lembah Muqaddas tuwa. Ismul wadi, jadi Muqaddas tuwa itu nama sebuah lembah. Bitanwin wa tarkihi. Dibaca boleh pakai tanwin dan tidaknya. Boleh dibaca tuan, boleh dibaca tua. Muqaddas tuwa. Boleh dibaca Muqaddas tuan. Itu dua qiraat. Idhab ila fir'auna innahu togo. Pergilah hai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Tajawazal hadda bil kufri, melampaui batas dalam kekafiran. Fakul halaka ila antazakka, maka katakanlah kepadanya, maukah engkau? Adukah aku ajak engkau ila antazakka, untuk mensucikan diri. Wa fi qiraatin bitasdidil z, dan dalam qiraat lain dengan siddah z. Tazakka bacanya. Boleh tazakka qiraat itu. Bi idghami ta isaniyati fil asli fiha. Dengan mengidghamkan tak yang kedua pada asal padanya. Artinya tazakka yaitu tatatoharu minasyirki, mensucikan diri dari kemusyrikan. Bi antas hada an la ilaha illallah, dengan bahwa kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu cara mensucikan diri Fir'aun, harusnya semacam itu kalau dia mau mengikuti Nabi Musa. Jadi dosa dia yang dari kemarin tuh dosa begitu banyak, yang mengaku dirinya Tuhan, kalau dia mau syahadat, itu dosa yang kemarin dihapus semua. Mulai lembaran hidup baru dia, kalau dia mau syahadat. Tapi dia tidak mau syahadat dia. Mengakui bahwa dirinya Tuhan. Sombongnya luar biasa. Janji Nabi Musa kepada Fir'aun juga, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa, dan aku tunjukkan engkau kepada Tuhan engkau. Adulluka ala ma'rifatihi bi burhanin. Aku tunjukkan engkau atas mengenalnya dengan beberapa bukti. Fatahsa, maka kau akan takut. Fatakhofuhu, maka kamu nanti pasti akan takut. Fa'arahul ayatal kubro, maka dia diperlihatkan akan ayat-ayat yang begitu besar, mukjizat yang begitu besar. Minal ayatit tis'i, daripada mukjizat yang 9. Jadi Nabi Musa Allah berikan mukjizat untuk menghadapi Fir'aun ada 9. 1, ya, kalimullah. Nabi Musa diajak langsung, ya, dialog kepada Allah. Itu mukjizat. 2, asok, tongkat menjadi ular. 3, falakul bahri, laut terbelah menjadi 7 jalur, menjadi 6 jalur. Laut dibelah menjadi 6 jalur jalan buat pengikutnya Nabi Musa nyebrang ketika dikejar Fir'aun. Al-yadul abyad, tangan putih. Yang 4 tangan menjadi putih. 5, topan, angin topan. Ya, melanda kerajaan Fir'aun pada waktu itu. Yang ke-6, belalang. Allah kirim belalang untuk mengganggu, ya, pertaniannya Fir'aun. Kemudian dibda. Dibda itu katak-katak. Ya, katak-katak juga dikirim buat melumpuhkan ekonominya Fir'aun. Habis tanamannya dimakanin katak. Yang berikutnya wabah taun. Jadi pada waktu itu di kalangan keraton Fir'aun itu diturunkan oleh Allah wabah taun. Banyak yang mati. 9 mukjizat yang diberitahukan kepada
Fir'aun, apakah Fir'aun takut? Tidak. Tidak takut dia. Bahkan pakadzaba wa asya, maka dia mendustakan Fir'aun Musa, maka Fir'aun mendustakan Nabi Musa. Wa asallaha, dan dia berbuat maksiat kepada Allah. Jadi bukan malah benar, dia malah semakin jadi gila-gilaan. Ya, malah semakin brengsek dia. Summa adbaro yas'a, kemudian dia berpaling anil iman, daripada iman, dia nggak percaya. Yas'a, dia berusaha fil ardi bil fasadi, di muka bumi dengan kerusakan. Tuh Fir'aun. Setelah itu Fir'aun mengumpulkan pahasyaro panada, maka dia mengumpulkan. Ya, jama'at syaharata wa jundahu, dia kumpulkan tukang-tukang sihirnya dan pasukannya. Tukang sihir dikumpulin, ada 73 tukang sihir. Jago sihir semua dikumpulin. Buat ngelawan Nabi Musa. Orang Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun tongkatnya jadi ular. Kata Fir'aun, gue juga bisa Musa. Di bang sihir begitu. Nih lu lawan tukang sihir gue, kata Fir'aun. Ngomongnya gue aja dia sama Nabi Musa. Ya namanya orang sombong. Dikumpulin tukang sihirnya. Dibikin dah tuh acara. Ya, acara apa? Pertandingan antara Nabi Musa dan 73 tukang sihir di atas panggung besar. Waktu itu dilaksanakan di hari raya mereka. Kumpul semua di lapangan, Fir'aun juga menyaksikan. Duduk di singgasananya dia, Fir'aun tuh. Tuh, bertandinglah antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir. Tukang sihir menyihir tambang-tambang dan tongkat jadi ular. Mengejar Nabi Musa. Ketakutan tuh Nabi Musa. Ya namanya manusia ada sifat takut. Kata Allah, jangan takut. Alqi asoka faidha hiya su'banum mubin. Lempar itu tongkatmu yang ada di tangan kamu. Jangan lupa tuh. Lempar. Begitu dilempar langsung menjadi ular besar. Semua ular-ular tukang sihir Fir'aun dicaplokin habis. Setelah habis langsung tukang sihirnya nunduk kepada Nabi Musa sambil mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Langsung Fir'aun jengkel marah. Kurang ajar kau. Itu mungkin guru kamu ya, guru besar kamu tuh, guru besar sihir. Kenapa kamu ikut dia? Nggak pakai bilang-bilang lagi kepadaku. Kamu kan aku yang kasih gaji. Marah begitu, marah-marah langsung. Itu tukang sihir yang 73 disilang kakinya. Yang kanan disilang kaki. Tangannya yang kiri digantung. Di atas bun korma dibarisin. Kata Fir'aun, tuh yang melawan aku. Siapa lagi yang melawan aku? Orang nggak berani bicara. Kalau bicara langsung ditebas lagi. Setelah peristiwa itu Nabi Musa banyak pengikut, mendapatkan 600.000 orang. Luar biasa. Ya, 600.000 orang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Fir'aun mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang maha tinggi. La robba fauqi, tidak ada Tuhan di atasku. Fa'akhazahullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah laknat dia. Ahlakahu bil gharqi, Allah laknatnya dia dengan sebab tenggelam. Nakalal akhirah, yaitu siksa di akhirat. Ai hadhil kalimat wal ula, dan siksa di dunia. Tuh, dan siksa di dunia. Tuh, jadi Fir'aun itu disiksa oleh Allah. Sebabnya Nabi Musa ketika di malam hari pergi dari Mesir bersama pengikutnya yang 600.000. Kemudian ketahuan oleh Fir'aun, di pagi hari dikejar itu Nabi Musa dan pasukannya oleh Fir'aun. Fir'aun memakai pasukan sebanyak 1.200 pasukan perang dengan senjata lengkap. Nabi Musa pengikutnya 600.000 semua pejalan kaki, nggak ada yang punya senjata.
di pagi hari ketemu, dijumpai oleh Fir'aun di pinggir laut, langsung Nabi Musa memukul lautan. Terbelah menjadi 12 jalur, nyebranglah pasukan Nabi Musa. Setelah sampai di sana, Fir'aun langsung masuk lagi ke lautan itu. Setelah semuanya udah masuk sampai di tengah, langsung ombak jadi satu lagi. Matilah mereka semua. Tinggal Fir'aun mengatakan, hai Musa dan Harun, kalau gitu bukan lu doang percaya sama lu punya Tuhan, gua juga percaya nih. Kata malaikat Jibril, hei Fir'aun, telat. Kemarin kamu sok ngaku Tuhan, sekarang baru beriman. Telat, tidak bisa diterima keimanannya Fir'aun. Itulah kisah tentang Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu dinamakan, peristiwa itu adalah, kita lihat di sini, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada yang demikian itu, peristiwa tersebut Fir'aun ditenggelamkan, la'ibratan liman yakhsha, sungguh menjadi ibarah, sungguh menjadi muktabar bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan peristiwa itu kepada kita semakin kuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sekian sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semua. Dengan sebab kita ngaji tafsir surah Wan-Nazi'at, mudah-mudahan keyakinan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita ketakwaan semakin meningkat. Mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.